kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Pak ya, sedikit mengganggu kegiatan Bapak hari ini. Saya ada beberapa tugas dari gerakan guru penggerak itu untuk mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Ingin mengetahui bagaimana praktek pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di SDN Kuanyan Barat 1 ini. Terima kasih Bu. Saya merasa bangga sekali dengan ini dalam bisa manfaat dan nanti di dalam keputusan saya akan bermusyawarah dulu kepada beberapa pihak, yaitu ya Bu akan saya bantu nanti dalam mengambil keputusan di sekolah ini untuk SDN Kuanyan Barat 1. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak nanti? Silahkan Bu. Terima kasih. Nah, jadi begini Pak, Bapak selaku kepala sekolah di SDN Kuanyan Barat 1 tentunya sering mengambil suatu keputusan terhadap suatu masalah. Dan masalah itu tentunya mengandung dilema yang harus Bapak pecahkan. Kalau boleh tahu, permasalahan apa saja yang dihadapi Bapak yang mengandung dilema yang harus dipecahkan itu? Jadi begini Pak Mustain, selama Bapak menjadi kepala sekolah SDN Kuanyan Barat 1, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, apakah Bapak bisa menceritakannya kepada saya? Bahan yang ada di SDN Kuanyan Barat 1 ini Bu, sebetulnya banyak, tapi yang paling urgent itu tentang orang yang berjualan di depan sekolah. Karena sekolah kami ini ada di pinggir jalan dan tentunya orang yang berjualan di depan itu akan mengganggu keluar masuknya murid. Di antaranya yaitu kalau pas waktu jam sekolah itu banyak sekali orang berjualan di depan itu. Terus saya ini untuk mengambil keputusannya nanti akan dimusyawarahkan kepada beberapa pihak, yaitu ada komite, ada wakil kepala sekolah dan dewan guru yang ada di UPTD SDN Kuanyan Barat 1 ini. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya Pak Mustain. Jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema. Satu, dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Mustain, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bujukan moral. Tetapi jika itu tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apabila jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jika jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk masalah seperti itu, biasanya saya memerlukan 3 tahapan, Bu. Yang pertama, saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan para guru yang ada di UPTD SDN Kuanyar Barat 1. Nah, yang ketiga, biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya ada di posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Adakah yang menurut Pak Musta'in merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya itu cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah. Apakah Bapak Musta'in memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya begini Pak, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya membutuhkan diskusi terlebih dahulu dengan para guru yang ada di UPTD SDN Kuanyar Barat 1. Kemudian mengkonsultasikan dengan pihak guru. 2 langkah itu saya ambil untuk mencari solusinya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika? Intinya, kita itu harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada guru yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin seperti itu ya, Bu. Pak Musta'in, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Rusmiadi? Semoga Bapak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kondisi dalam keadaan sehat walafiat. Gimana Bu Siti Imanah, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan saya ada tugas wawancara dengan beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Monggo Bu, mungkin ada yang bisa saya bantu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi begini Pak Rusmiadi, selama Bapak menjadi kepala sekolah SDN Tamping Mojo 1, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh nggak Bapak menceritakannya kepada saya? Kalau masalah yang berkaitan dengan penyelesaian yang menimbulkan dilema itu ya kadang-kadang tiap tahun ada Bu. Nah contohnya pada saat tahun ajaran baru kemarin, kita kelas 1 hanya mendapatkan 1 rombel yang dari biasanya mendapatkan 2 rombel, sehingga rombel yang tadinya 11 rombel menjadi 10 rombel yang mengakibatkan kelebihan guru kelas 1. Sehingga masalah ini kita selesaikan melalui musyawarah. Akhirnya kita mendapatkan solusi, yaitu ada guru yang memang masa kerjanya sudah lama di SDN Tamping Mojo, ini minta dimutasikan di SD sekitar SDN Tamping Mojo, di SD lain desa yang ada di Kecamatan Tembelang. Nah ini melalui jalur musyawarah dengan kesadaran sendiri, 1 guru kelas ini mengajukan mutasi karena ada kelebihan guru kelas. Dalam modul yang saya pelajari, ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Rusmiadi, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral? Kasus yang menimbulkan dilema moral itu apabila kasus tersebut bersinggungan dengan ranah hukum yang dilanggar. Sedangkan untuk dilema etika itu apabila kasus tersebut bersinggungan dengan moral, dengan nilai-nilai kemanusiaan, rasa simpati dan empati. Dampaknya yang ditimbulkan benar di satu sisi dan benar juga di sisi yang lain. Contohnya tadi, kalau kita memang sangat simpati dengan guru yang mempunyai masa kerja yang sangat lama, tapi di sisi lain kita kelebihan tenaga guru kelas, sehingga mau tidak mau ada 1 guru kelas kita yang harus dimutasi ke sekolah yang lain. Ini salah satu contoh dari dilema etika. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara menyelesaikan terhadap kasus-kasus yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang saya lakukan selama ini, yaitu mengedepankan musyawarah. Kita bermusyawarah dengan Dewan Guru atau bahkan kita mengundang komite atau mungkin stakeholder yang ada untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Namun apabila memang musyawarah ini sulit kita lakukan karena ada beberapa etika yang perlu kita jaga, maka kita kadang-kadang berkoordinasi dengan teman-teman guru senior atau orang-orang yang kita anggap mumpuni di dalam penyelesaian masalah tersebut, sehingga masalah tersebut akan selesai tanpa menimbulkan masalah yang lain. Adakah yang menurut Pak Rusmiadi merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika itu memang selalu ada, Bu. Di antaranya 1, tetap menjaga keharmonisan hubungan antar pendidik, tenaga kependidikan yang ada di lembaga tersebut. Yang kedua, tetap menjaga perasaan antar individu.
Yang ketiga, seminim mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak menimbulkan masalah yang baru. Inilah tantangan yang selalu ada, yang harus tetap kita jaga saat mengambil keputusan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Memang tidak ada jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika, Bu. Apabila timbul masalah yang berkaitan dengan dilema etika, maka secepatnya saya berkoordinasi atau bermusyawarah dengan Bapak atau Ibu guru atau komite sekolah atau stakeholder yang ada atau orang-orang tertentu yang saya anggap mumpuni dalam penyelesaian masalah tersebut. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah Pak Rusmiadi dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika yang dihadapi? Faktor yang mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika, yang pertama, kekompakan, keharmonisan, rasa kekeluargaan, rasa solidaritas yang tinggi di dalam lembaga tersebut atau di dalam sekolah tersebut. Yang kedua, keputusan diambil dalam penyelesaian masalah-masalah dilema etika selalu berangkat dari hasil musyawarah, baik itu musyawarah kecil maupun musyawarah dalam lingkup yang lebih besar. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika itu? Pelajaran yang dapat saya petik dari masalah-masalah yang menimbulkan dilema etika itu yaitu setiap pengambil keputusan hendaknya senantiasa mengedepankan musyawarah atau berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu. Jangan sampai keputusan yang diambil itu datang dari hanya seorang pribadi. Mungkin yang dimungkinkan di sini adalah mungkin pribadi kepala sekolah. Jadi hasil musyawarah, hasil koordinasi itu yang dikedepankan di dalam pengambil keputusan masalah-masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Pak Rusmiadi, terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Terima kasih kembali Bu Imana. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangkan tadi ada guna manfaatnya. Kalau begitu Bapak, saya mohon izin pamit dahulu. Semoga lancar semua pekerjaan Bapak hari ini, J. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati.